Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi ya. Setelah sekian lama mungkin saya tidak membuatkan video. Bukan berarti saya menghilang dari dunia per-YouTubean, tapi sebenarnya saya sedang menyiapkan 5 hingga 6 episode yang akan menjadi referensi bagi kamu memaksimalkan nilai UTBK pada tahun 2020 ini. Sedikit data, statistik dan fakta 2019 nilai UTBK ini yang menarik. Ternyata PK atau penalaran kuantitatif dan PPU yaitu pengetahuan dan pemahaman umum merupakan dua subtes yang tersulit. Alasan mengapa dia tersulit sudah saya sampaikan ya di Instagram menuju PTN, silahkan kamu simak. Yang jelas kamu harus memberikan perhatian pada penalaran kuantitatif serta PPU yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Kuantitatif sudah sering saya bicarakan di video-video sebelumnya, baik bersama saya sendiri maupun bersama Kak Hendri ya. Untuk kali ini kita akan membahas gimana memaksimalkan nilai PPU. Langsung aja kita mulai videonya. Di segmen ini saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh Kak Adam, salah satu kontributor menuju PTN yang akan memandu kamu 5-6 episode ini untuk memahami cara mudah pengetahuan dan pemahaman umum terutama yang bahasa Inggris. Oke, terima kasih Kak Sai atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kak Adam. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik mengerjakan bahasa Inggris di bagian PPU UTBK ya. Perlu diketahui bagi kalian semua, bagian PPU di UTBK ini merupakan bagian yang sering sekali nilainya itu di bawah subtes-subtes lainnya. Jadi penting sekali buat kalian semua untuk belajar bagaimana cara mengerjakan soal-soal PPU, utamanya bahasa Inggris, secara efisien sehingga nilai kalian bisa optimal. Akan ada 6 video seperti ini ya. Ini adalah video yang pertama. 5 video selanjutnya kita akan membahas dan membedah kisi-kisi soal-soal yang ada di UTBK. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita akan menentukan topik dan membedakannya dengan main idea. Apa itu topik? Topik itu yang dibahas di sebuah paragraf guys ya. Biasanya kalau ada judul, judul itu mengandung topik. Semisal ada judul di dalam teksnya, jangan jauh-jauh, lihat saja di judul tadi, maka kalian akan menemukan topiknya. Oke, tips menentukan ide pokok. Yang pertama, perhatikan kalimat pertama, kedua, dan terakhir di sebuah paragraf. Dengan memperhatikan kalimat-kalimat ini, kalian akan bisa menebak paragraf ini tentang apa. Yang kedua, perhatikan jika ada kata yang bermakna tetapi, seperti but, yet, despite, dan seterusnya. Kalau ada kata-kata ini, kalimat setelah kata-kata inilah yang mengandung topik kalimatnya. Kalimat sebelumnya merupakan basa-basi atau pengantar dari penulisnya saja. Lalu yang ketiga sekarang, beda topik dan main idea. Topik bukan merupakan kalimat. Main idea merupakan sebuah kalimat. Itu perbedaannya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. The wealth of morphological, phonetic, and word similarities among certain languages has led linguists to recognize the unity of the well-defined family of languages called the Aryan or Indo-European family. Yet, di sini ada kata yet ya, yang artinya tetapi. Perhatikan kalimat setelahnya. Even this letter is largely a misnomer. Jadi, bisa dibilang bahwa Aryan or Indo-European family ini merupakan sebuah salah kaprah. Jadi, tidak seharusnya. Sekarang kita lihat topiknya. Topik the misnomer of Aryan or Indo-European family of languages. Jadi salah kaprah dari kelompok bahasa Indo-Eropa atau Aryan. Sedangkan yang main idea kita harus rubah ke kalimat. Aryan or Indo-European family of languages is a misnomer. Ada kata is ya guys ya. Is di sini merupakan kata adalah. Jadi pengganti kata kerjanya. Topik bukan kalimat, main idea merupakan sebuah kalimat. Itu saja. Kita lanjut ke yang nomor 2, membaca dan memahami teks secara efisien. Tips membaca cepat dan memahami teksnya. Yang pertama, kalian harus mencari ide pokok teks. Bukan paragraf ya, tapi ide pokok teks. Biasanya di pokok teks itu ada di paragraf awal atau paragraf akhir. Cara mencarinya seperti apa? Seperti yang ada di tips 1 guys ya. Jadi baca kalimat pertama, kedua, dan terakhir di paragraf tadi. Yang kedua, ketahui sikap penulis terhadap subjek. Apakah penulisnya negatif, positif, atau netral. Kalau negatif, maka dia melawan topik ini atau berusaha mengatakan bahwa topik ini salah. Kalau positif, dia mendukung topik ini.
Kalau netral, dia hanya sekedar memberikan informasi saja. Kayak gitu guys ya. Terus nomor 3, jangan lupa untuk mengetahui fungsi atau ide pokok tiap paragraf. Satu teks itu memiliki berbagai macam paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalnya seperti itu ya. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 ini harus saling mengokohkan satu sama lain. Harus saling menyokong satu sama lain agar teks tadi menjadi sebuah teks yang koheren ya. Atau teks yang bisa enak untuk dibaca. Kita langsung buat contohnya saja guys ya. Oke, sebentar. Oke guys, di sini guys ya, bisa kita lihat ini teksnya sama dengan teks yang di tip 1, cuman kali ini Kak Adam akan berikan yang penuh ya. Kita sudah tahu bahwa topik dari paragraf pertama tadi merupakan adanya salah kaprah di kelompok bahasa Indo-Eropa dan Aryan. Sekarang kita lihat di paragraf kedua langsung saja. So, remarkable and definite are the similarities among these languages that linguists are convinced they all derived from an earlier language spoken by some community in the prehistoric past. Ada kata the similarities yang artinya kemiripan atau persamaan among these languages, di antara bahasa-bahasa ini, gitu guys ya. That linguists are convinced they all derive itu turunan ya, atau berasal dari an earlier language. Early itu lawan kata late ya. Early itu lebih dahulu ya. Language spoken by some community in the prehistoric past. Jadi, para ilmuwan percaya bahasa-bahasa di Arya dan Indo-Eropa tadi itu berasal dari satu bahasa di masa lalu. Kenapa? Karena ada kemiripannya tadi. Paragraf ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemiripan-kemiripan tadi membuat para ilmuwan tadi itu berpikir seperti itu. Jangan lupa dipegang bahwa bacaan ini menunjukkan salah kaprah. Jadi, kalimat paragraf kedua ini tadi membahas bagaimana ilmuwan-ilmuwan tadi itu bisa sampai salah kaprah mengelompokkan bahasa-bahasa Arya dan Indo-Eropa tadi ke bahasa-bahasa lain hanya karena memiliki kemiripan ini tadi. Seperti itu guys ya. Terus paragraf ketiga, from the existing evidence, only one thing seems certain. Jadi penulis merasa hanya ada satu hal yang pasti dan diketahui sampai sekarang, yaitu waktunya. Jadi by the time, ada waktunya, of Vedic hymns. Jadi ketika kitab Veda itu turun ya, first recorded instance of Aryan, those tribes speaking this early language had already begun their widespread dispersal. Jadi ketika kitab Veda turun, bahasa-bahasa Indo-Eropa dan Aryan tadi sudah menyebar ke berbagai macam negara. Sekarang kita coba cari ide pokoknya dulu ya. Ide pokok dari teks ini adalah Arya, keluarga-keluarga bahasa Arya dan Indo-Eropa merupakan sebuah salah kaprah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita ke fungsi paragrafnya. Yang pertama, dia memperkenalkan dulu. Yang kedua, dia memberikan contoh kasusnya dan asal-usulnya. Yang ketiga, dia menyimpulkan. Cukup sampai situ saja ya. Terus sekarang nomor 3, sikap penulisnya. Topik dari teks ini merupakan bahwa Arya dan keluarga Indo-Eropa tadi adalah salah kaprah. Dari yang kita peroleh tadi, apakah penulis tidak setuju bahwa kelompok-kelompok bahasa Arya dan Indo-Eropa tadi merupakan salah kaprah? Jawabannya adalah tidak. Dia setuju. Jadi lebih ke arah positif ya. Positif sekali di sini sehingga bisa dibilang bahwa penulis tadi itu setuju dengan topiknya. Sekarang kita lihat apakah dia tidak memberikan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang berlawan dengan sini. Ternyata tidak. Di kalimat terakhir, dalam paragraf terakhir, from the existing evidence, only one thing seems certain. Jadi di sini dia menunjukkan ada satu hal yang dia setuju atau satu hal yang membuat dia masih yakin gitu kan. Bisa diartikan bahwa karena ada negatif dan positif, bacaan ini merupakan bacaan yang netral atau bacaan yang tidak memihak. Jadi sekedar memberikan informasi. Oleh karena itu, bisa kita bilang sikap penulisnya adalah netral dan informatif. Kalau satu paragraf itu hanya mendukung saja tanpa mempertimbangkan yang negatif, sikap penulisnya adalah sikap penulis yang positif. Sedangkan kalau negatif, sikap penulis yang negatif. Seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3 yang akan kita jawab, yaitu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan detail. Yang pertama, mulai dengan membaca cepat. Di tips 2 dan tips 1 sudah diajarkan ya. Yang nomor 2, pahami betul pertanyaannya. Jadi kalian harus benar-benar paham dengan pertanyaannya. Jangan sampai ada kata yang terlewat. Kalian harus tahu betul yang harus kalian cari apa. Apakah kecuali, apakah tidak, apakah mirip, atau apakah berlawanan dengan yang ada di dalam pertanyaan. Itu harus kalian ketahui dengan baik-baik. Yang ketiga, dari pertanyaan tadi, kalian cari kata kuncinya. Yang keempat, cari kata kunci yang ditemukan di pertanyaan tadi di teksnya.
Yang terakhir, kalian tinggal seleksi jawabannya sesuai dengan konteks yang ada di kata kunci tadi. Kita biar tidak mengambang saja, kita coba ke soalnya saja langsung ya sebentar. Oke, ini ada contoh pertanyaannya nomor 4 ya. Icelandic is mentioned in order to. Pertama kita cari kata kuncinya dulu ya. Icelandic di sini terlihat sedikit berbeda daripada pertanyaannya ya. Mention in order to kan sering sekali dipakai. Yang jarang-jarang dipakai kan Icelandic. Oleh karena itu Icelandic ini merupakan kata kuncinya. Kita cari langsung di bacaan apakah ada Icelandic. Oke, ini ya. Consider Icelandic. Jadi pertimbangkan Icelandic. Setelah mengetahui kata kunci tersebut di dalam teks, kita lihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelumnya dulu. Though some philologists believe that the Old Indic and Persian of the Avesta contain the most archaic features of Aryan found to date, this does not necessarily fix the habitat of these early Aryan-speaking people closer to Asia than to Europe. Consider Icelandic. Jadi consider Icelandic artinya pertimbangkan Icelandic. Icelandic di sini hanya sebagai ekstensi atau contoh yang membuktikan bahwa ada bahasa yang karakteristiknya itu sama seperti sebuah negara, tapi asal-usulnya berbeda. Seperti itu guys ya. Kalimat setelahnya, though this language has strayed far from its original source, this language di sini adalah Icelandic ini ya, it preserved many of the characteristics discarded by those who remain behind. Bahasa Icelandic ini masih memiliki karakteristik terdahulunya. Seperti itu guys ya. Oke, kita ke tips nomor 4 sekarang. Memilih jawaban yang benar. Nomor 1. Eliminasi jawaban yang tidak didukung oleh bacaan. Jika ada jawaban yang berlawanan dengan apa yang kalian sudah ketahui dalam sebuah teks, kemungkinan besar jawaban tersebut salah. Kecuali kalau di pertanyaannya memang disuruh mencari jawaban yang salah. Seperti itu guys ya. Yang nomor 2, ekstrim. Kalau ada jawaban yang hitam dan putih ya. Kalau tidak hitam ya putih. Jadi jawaban ini jawaban-jawaban yang sempit. Biasanya mengandung kata must, always, never. Must itu harus, always selalu, never tidak pernah ya. Nomor 3, jawabannya itu sesuai dengan bacaan, tetapi tidak relevan dengan pertanyaannya. Hindari ya jawaban-jawaban seperti ini. Nanti akan ada sesinya untuk mengajari ini. Nomor 4, jawaban tersebut setengah benar. Kalau jawaban tadi setengah benar, maka dia juga setengah salah. Cari jawaban yang benar-benar benar ya. Jangan cari jawaban yang setengah-setengah. Nomor 5, cakupannya itu melebihi teks atau kurang dari apa yang dicari di pertanyaan. Kita langsung praktekkan saja ya. Oke, kita sudah sampai ke soalnya ya. Kita langsung saja. Yang A, support the contention that early Aryan-speaking peoples did not necessarily live in Asia. Ini benar ya, karena Icelandic tadi itu karakteristiknya sama dengan suatu negara, tetapi asal-usulnya ternyata berbeda dengan negara tadi. Seperti itu guys ya. Yang A ini kita simpan dulu, kita lihat yang B. Provide another example. Icelandic tadi merupakan sebuah contoh ya, of the archaic features. Contoh-contoh fitur archaic. Di sini salah ya. Kenapa kok salah? Karena Icelandic tadi bukan menunjukkan contoh-contoh fiturnya, hanya menunjukkan sebuah bahasa yang asal-usulnya berbeda dengan karakteristiknya. Lalu yang C, memberikan bukti for the inception of Proto-Aryan. Inception ini kadang hanya tahu dari film ya, cuman kurang lebih artinya penciptaan ya. Jadi menunjukkan bukti penciptaan Proto-Aryan. Tidak relevan dengan konteks ya, jadi kita buang. Yang D, counter the speculation that Proto-Aryan was first spoken in Russia. Dari konteks yang kita baca dari kata kunci Icelandic tadi, tidak ada Rusianya, sehingga kita buang juga yang D. Yang E, provide an alternative explanation for the similarities found in the languages. Ini mendekati sekali, cuman jawaban yang E ini salah. Kenapa? Penjelasan alternatif berarti ada penjelasan lainnya. Di sini hanya ada satu penjelasan saja, yaitu penjelasan bahwa kemiripan-kemiripan karakteristik bahasa tadilah yang membuat para ilmuwan tadi percaya sumber bahasanya itu satu. Oleh karena itu yang E salah, sehingga jawabannya yang A. Seperti itu guys ya. Oke, upgrading your vocabulary atau meningkatkan kosakata kalian. Ini dari pengalaman pribadinya Kak Adam nih. Yang pertama, gunakan situs di internet. Jadi karena sekarang sudah zamannya online, kita bisa menggunakan internet untuk belajar berbagai macam hal. Membaca bahasa Inggris alangkah mudahnya jika kita mulai dari kata-kata dasar dulu. Kita menggunakan Simple Wikipedia. Ini merupakan situs Wikipedia yang memiliki artikel dengan kosakata bahasa Inggris yang sederhana. Bisa kalian pakai sebagai tolak ukur seberapa mampu kalian memahami kosakata bahasa Inggris yang mudah. Jadi bisa buat kalian yang ingin mulai dari nol lagi, bisa lihat di situ. Terus kalau sudah lumayan jago nih bahasa Inggrisnya, kalian bisa masuk ke sciencedaily.com atau Wikipedia yang biasa. Kata-kata yang dipakai di dua situs tadi itu merupakan kata-kata ilmiah atau kata-kata yang sedikit
masuk ke kejuruan ya guys ya. Jadi tidak lagi kata-kata dasar yang sering kita temui di sehari-hari, melainkan kata-kata yang sering kita temui jika kita berkecimpung di jurusan-jurusan tadi. Lalu nomor 2, belajar dari buku persiapan UTBK. Ini yang paling penting. Kenapa? Waktu yang terbatas dan tuntutan di mana kalian harus menghafal berbagai macam kosakata membuat kalian harus memiliki soal-soal UTBK yang terkini ya, atau contoh-contoh soalnya. Biar apa? Agar kalian bisa mengetahui kosakata-kosakata bahasa Inggris yang sering dipakai di situ, seberapa sulitnya dan seterusnya. Semakin sering kalian latihan di sini, semakin bagus juga kemampuan kalian dalam mengingat kosakata-kosakata bahasa Inggris yang baru serta menebak kata-kata yang berbeda. Nomor 3, catat dan lafalkan secara rutin. Ini yang paling penting. Kalau kalian hafalan kosakata bahasa Inggris, jangan cuman diingat saja. Kenapa? Kalau kalian hanya mengingat saja, itu berarti kalian belajarnya secara pasif ya. Usahakan catat lalu dilafalkan. Ditulis, dilafalkan. Bukan diketik ya, bukan di copy paste. Ditulis, hurufnya ditulis, lalu diucapkan. Biar otak kalian itu secara nggak langsung juga memproduksi kata-kata itu satu persatu. Agar kalian bisa lebih mudah. Siapa tahu ya otak kalian nanti, utamanya di bawah sadarnya itu bisa membantu kalian untuk mengingat kata-kata ini walaupun tidak secara manual. Lalu yang keenam, belajar bahasa Inggris secara efisien di waktu yang terbatas di UTBK ini. Yang pertama sendiri itu jangan pernah bersikap negatif terhadap bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian ingin belajar bahasa asing, usahakan jangan sampai kalian itu tidak suka sama bahasa itu. Usahakan kalian itu bersikap netral lah terhadap bahasa itu. Jangan sampai negatif. Syukur-syukur sekali kalau kalian bisa bersikap positif terhadap bahasa itu, sehingga kalian lebih semangat belajarnya. Yang kedua, belajar secara formal dan informal. Yang ketiga, belajar secara pasif dan aktif. Pasif di sini membaca, menerjemahkan. Aktif di sini menggunakan kata-kata yang kalian sudah pelajari tadi. Jadi, jangan cuma menerjemahkan tapi dipakai ya. Dipakai, dan dipakai. Agar otak kalian itu juga ikut belajar bagaimana cara menggunakan kata-kata tadi. Yang keempat, ini yang paling penting adalah konsisten. Jadi jangan sampai jadi malas setelah 1 atau 2 hari berusaha memaksa belajar bahasa Inggris seperti ini ya. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten agar ada perkembangan yang jelas. Oke, sampai situ aja guys ya tips-tips kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.